Komunikasi efektif di dalam dunia sekitar itu penting. Jadi kalau satu ketika kita sesama staf itu kita harus ketika memberikan instruksi atau kalau kita di tempat kerja itu ada pergantian shift itu kita harus loud and clear. Halo sahabat Miraselo dan Miraseli dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Suci Petika dalam Mirakes, Mirakop Podcast. Mungkin udah kelihatan nih sama sahabat Miraselo dan Miraseli, pada podcast kita hari ini kita bersama dengan Ibu Kak Rodip, pengelola perhotelan yang sangat cantik, ada kakak juga, dan ada dua kakak-kakak yang ganteng dari mahasiswa dari program studi pengelolaan perhotelan. Hari ini kita bakalan bincang-bincang seru nih sama mereka tentang program studi pengelolaan perhotelan ini, ada apa aja sih di sana, terus apa sih serunya di sana, dan apa juga sih masa depan yang bisa kita raih dengan aktif di program studi pengelolaan perhotelan ini. Hari ini tema kita nih pentingnya komunikasi efektif dalam industri perhotelan. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih sama ibu, sama kakak-kakaknya. Boleh disapa dulu sahabat Miraselo dan Miraselinya pada hari ini. Boleh Bu, mungkin perkenalan diri dulu. Halo Miraselo dan Miraseli, saya Sofia Natasha, Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan. Halo, saya Dianata, saya mahasiswa aktif perhotelan, saya semester 2. Halo, di sini saya Ahmad Alhan. Di sini saya mahasiswa aktif dari prodi pengelolaan perhotelan. Di sini saya bertugas. Halo semua, nama saya Fikri Wahyu Prasamukti. Saya mahasiswa aktif prodi pengelolaan perhotelan semester 2. Wah, seru banget nih hari ini sahabat Miraselo dan Miraseli. Kita kedatangan ketua program studinya langsung dan juga mahasiswa-mahasiswanya langsung. Jadi kita bakal bincang-bincang seru banget nih hari ini sama mereka. Untuk kakak-kakaknya nih, apa sih Kak alasan memilih program studi pengelolaan perhotelan itu? Kenapa nih memilih itu? Kan banyak tuh program studi yang lain. Apa nih? Best of the best. Dimulai dari Boleh dimulai dari Fikri. Ya boleh, Kak Fikri dulu. Kenapa mau masuk pengelolaan? Ya. Sebelumnya, sebelum masuk atau melanjutkan di Dharma, aku sudah lulus dari kampus lain di Kepala 3 jurusan seni komunikasi. Kampusnya itu di bawah. Jadi kenapa mau masuk di perhotelan? Karena mau melanjutkan ke jenjang yang memungkinkan, yaitu D4. Kebetulan di Dharma ini ada program lanjutan dari D3 ke D4. Kemudian mungkin dulu ya. Lebih ke kenapa sih kakak tuh memilihnya program studi perhotelan? Apa ya kakak harapan? Apa cita-cita kakak dengan memilih program studi? Kenapa milihnya program pengelolaan perhotelan? Karena linear sama kuliah dulu. Oh iya. Jadi karena dulu jurusanku juga konsultan jatuh perhotelan, tapi yang dipelajari di sana itu hanya satu bidang. Jadi ketika aku harus melanjutkan ke bidang tinggi kan semuanya harus pelajari. Ya karena di bidang Dharma ini ada prodinya, jadi aku tertarik untuk masuk. Terus nextnya setelah dari Dharma ini, harapanku aku bisa melanjutkan studi S2 dengan program yang linear paling. Wah, luar biasa sekali ya, ini sangat inspiratif sekali ya. Sahabat Miraselo dan Miraseli. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Alham. Kalau Kak Alham, apa nih alasannya memilih program studi pengelolaan perhotelan? Saya sendiri memilih alasan di sini. Mungkin sebelumnya saya sempat sekolah di SMK perhotelan dan saya melanjutkan S2. Mungkin saya lebih ingin menguasai yang sebelumnya tertinggal dari waktu SMK.
Jadi terus apa nih yang dulu tuh bikin kakak tuh pertamanya tertarik buat bikin pengacara tuh apa ya? Mungkin banyak berinteraksi dengan orang-orang banyak, pengalaman baru. Ya. Belajar? Oke, luar biasa juga nih Kak Alha. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Dia. Kalau Kak Dia apa nih alasannya? Sebenarnya saya nggak ada alasan sih, cuma merasa belajar masuk. Oh, penasaran. Karena saya jurusan SMK waktu itu jurusan pariwisata dan satu industri juga. Oh, jadi tinggal melanjutin aja gitu. Luar biasa. Kalau secara keseluruhannya dari kakak bertiga tadi mungkin ya udah ada yang dari SMK, tapi secara skill nih mungkin kakak tuh merasa udah punya skill yang harus dikuasai di prodi perhotelan ini sehingga melanjutkan ke sini merasa nyaman gitu, atau mas karena masih merasa kurang terus mau dilanjut lagi? Ya, benar. Benar. Kalau aku merasa masih banyak hal yang belum aku pelajarin di dunia hospitality. Ketika aku masuk ke dalam pengelolaan hotelan, banyak mata kuliah yang tidak aku dapat di kampus sebelumnya. Ialah mata kuliah yang berhubungan dengan manajemen di hotelan itu. Ketika kita belajar itu bikin kita lebih insightful, lebih berpikir luas lagi di dunia hotel ini. Oh, artinya di dunia program studi pengelolaan perhotelan ini tuh ada banyak bagian-bagiannya juga ya Kak. Kalau kalau boleh tahu nih kakak-kakak sendiri minat dan bakat utamanya tuh kemana ya? Ke bagian apanya? Boleh dari siapa dulu? Dia dulu. Ya, oke, balik ke dia dulu. Kalau saya lebih banyak ke division bagian resepsionis. Oh, resepsionis. Kalau Kak Alha? Mungkin saya ke bidang teknis sosial. Sekarang mungkin saya sedang bekerja juga kerja di juga. salah satu hotel di Palembang, di Hotel Grand Malaka. Untuk sekarang posisi saya kerjanya di bagian bangket di FD Service. Wah, luar biasa sekali sahabat Miraseli dan Miraseli. Kalau Kak Fikri? Kalau aku karena sebelumnya dari SMK itu sudah terbuka, Ya. terus masuk ke kuliah di Liga itu jurusannya sendiri. Jadi aku minatnya justru di produk itu ialah kalau kita familiar. Aku pun saat ini lagi masih bekerja di satu perusahaan. Wah, luar biasa. Keren-keren banget nih kakak-kakaknya dari program studi perhotelan. Rata-rata udah sambil kerja nih. Kalian sahabat Miraseli dan Miraseli gimana kuliahnya? Kasih beban orang tua atau udah sambil kerja nih? Selanjutnya nih Kak, apakah sudah ada prestasi atau pencapaian-pencapaian apa nih yang mau di-share ke sahabat Miraseli dan Miraseli yang barangkali bisa memotivasi nih sahabat Miraseli dan Miraseli? Boleh, Fikri? Aku beberapa kali menang di Grand pertama itu. Semester lalu aku juara 3 di yang kewirausahaan yang berjalan. Oh iya. Kemudian sempat dapat juara pertama perlombaan masak kopi. Kemudian akhir itu juara pertama juga di Poparnas. Jadi Poparnas itu bukan olahraga nasional, tapi side eventnya atau event yang berolahraganya itu event tujuannya. Itu aku dapat satu. Luar biasa sekali. Sudah mulai kelihatan nih betapa serunya dunia prodi perhotelan itu ya sahabat Miraseli dan Miraseli. Selanjutnya kita mau sapa ke Ibu Kak Prodinya nih yang udah cantik banget nih hari ini. Halo Ibu, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih Bu tentang program studi pengelolaan perhotelan ini, mungkin dari sahabat Miraseli dan Miraseli ada yang belum tahu apa aja program studi di Fakultas Vokasi, karena perhotelan ini maksudnya di Fakultas Vokasi kan tuh
Boleh dong Bu di-share kepada sahabat Miraseli dan Miraseli ada apa aja program studi di Fakultas Vokasi? Jadi untuk fakultas vokasi di Universitas Indonesia sendiri itu ada 6 program studi. 5 di antaranya itu adalah diploma 3. Yang pertama itu ada manajemen informatika, yang kedua itu ada teknik komputer, yang ketiga itu ada administrasi bisnis, yang keempat itu ada komputerisasi aplikasi, kelima itu ada manajemen perusahaan, dan yang paling baru itu adalah politika. Di bawah 4 pengelolaan usaha. Keren banget tuh. Selamat dulu selanjutnya nih Bu, untuk podcast kali ini mungkin kita lebih fokusnya ke tentang program studi perhotelan ya Bu. Pastinya sahabat Miraseli dan Miraseli yang nonton hari ini udah pada penasaran banget kan apa sih program studi perhotelan itu? Program studi perhotelan itu belajar apa aja sih dan apa masa depan yang bisa kita raih dengan prodi perhotelan ini? Boleh Bu dijelaskan sedikit kepada sahabat Miraseli dan Miraseli yang lagi nonton podcast kita ini? Jadi kalau secara umumnya program studi perhotelan sendiri itu adalah bidang ilmu yang memang mempelajari tentang manajemen perhotelan yang memang terkait dengan bidang pariwisata, terus juga servis atau pelayanan, terus juga bisnis juga. Luar biasa. Terus tadi ada pertanyaan kedua apa tadi? Itu apa aja masa depan yang bisa kita raih dengan prodi perhotelan? Kalau masa depan dari prodi pengelolaan perhotelan sendiri itu banyak banget ya. Tapi ya karena memang prodi pengelolaan perhotelan itu fokusnya di hospitality industry, dimana kalau hospitality industry itu kan memang usaha yang memang berbasis di jenis pelayanan akomodasi kayak kuliner, terus penginapan, terus juga rekreasi, juga termasuk event. Jadi sebenarnya kalau di pengelolaan perhotelan itu bukan cuma tentang perhotelan aja, tapi mereka juga bisa tadi saya bilang di industri pelayanan, di industri hospitality. Mungkin ada nih Bu dari pengalaman Ibu atau apa yang mungkin bisa di-share kepada sahabat Miraseli dan Miraseli, mungkin pengalaman atau hal yang ditemui selama aktif di industri perhotelan ini tuh ada hal menyenangkan apa? Sebelum menjadi dosen seperti sekarang kan saya juga pernah bekerja di salah satu hotel di Bandung. Nah di situ kan karena memang turismenya aktif dan juga banyak wisatawan, jadi memang banyak kita bertemu dengan orang baik dari dalam negeri, luar negeri. Nah itu kita sekarang belajar bahasa mereka, budaya baru, terus nanti ya berkomunikasi lah. Wah, seru banget. Udah kelihatan ya sahabat Miraseli dan Miraseli betapa serunya program studi perhotelan ini. Kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, bisa bertemu dengan bule-bule, ya, Bahasa iya, bisa belajar bahasa juga, banyak sekali nih. Mungkin saatnya kita mau sapa ke Alham nih, sahabat Miraseli dan Miraseli. Halo Kak Alham. Kalau untuk Kak Alham nih, apa saja hal menarik dan menyenangkan yang ada di industri perhotelan? Hal yang menarik tentunya Ya. mungkin kita banyak berinteraksi dengan orang, Ya. dapat pengalaman baru setiap harinya, dapat menemukan pengalaman yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, itu permintaan tamu yang tiap hari itu. Gimana tuh contohnya Kak yang Kita tahan emosi juga. Permintaan yang unik, kadang sudah kita sajikan yang ini, dia minta yang lain, gitu. Yang kita bagaimana kita menghadapinya, memberikan pelayanan. Harus sabar ya kayak Iya. ada di cewek baik. Sabar jadi cowok. Kalau untuk Kak Alham nih mungkin ada pengalaman terunik apa yang pernah Kakak dapatkan selama di industri perhotelan? Pengalaman yang unik. Iya. Saya pernah ketemu sama bule. Terus? Ya. Bukan sesuatu yang beda. Iya. Dia minta omelet. Ya. Dia tuh minta omelet. Tapi yang dari omelet bukan terus ceplok. Ya. Jadi kita setelah ceplok kan jadi nggak tahu kan. Terus? Ya. Kurang lebih itulah. Untung ada teman saya yang bisa. Iya. Jadi saya dikoordinasi oleh dibantu oleh dia dijelaskan. Oke, wah, sekali ya sama Miraseli dan Miraseli. Selanjutnya kita mau sapa kakak cantiknya ya Kak. Dia anak dari sini. Hai Kak. Kalau untuk Kak Dia nih Kak, kita mau
dalam industri perhotelan ini dan seberapa penting sih skill komunikasi dalam industri perhotelan ini? Boleh di-share ke sahabat Mirasel dan Mirasel Kak? Oke, pertama itu skill itu kan komunikasi. Kedua yaitu berbahasa asing. Berbahasa asing. Ya karena kalau nggak bisa bahasa asing jadinya kayak ya. Ya, ketiga kemampuan melayani orang servis. Etik Iya. penting. Oke. Kalau untuk Kak Dia pernah ada pengalaman unik tidak nggak selama di industri perhotelan ini? Belum ada ya. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke Ibu nih Bu. Untuk Ibu, bagaimana sih peran teknologi dalam meningkatkan komunikasi efektif di industri perhotelan sesuai dengan zaman kita sekarang ya kan Bu, yang namanya teknologi itu semakin berkembang. Apakah ada pembaruan atau ada perbedaan dari pelayanan dulu sama sekarang? Kalau peran teknologi sendiri ya kalau sekarang kan sudah serba digital ya. Iya. Yang komunikasi itu sudah sangat penting karena melalui media digital. Jadi yang jauh itu bisa menjadi dekat, dekat atau dekat. Wah. Kalau misalnya dalam industri perhotelan, mereka bisa tahu melalui media digital. Misalnya contohnya dari Instagram ataupun juga misalnya dari website dari hotel. Jadi nggak harusnya mereka untuk langsung visit ke hotelnya langsung. Kalau di zaman dahulu pasti dengan dulu sebelum era digitalnya sekarang bedanya untuk promosinya ya tentunya mereka belum mengenal Instagram. Jadi kalau misalnya untuk pemesanan pun itu tidak bisa melalui online travel agent. Jadi mereka bisa pesan itu langsung itu melalui telepon gitu kan. Luar biasa. Selanjutnya kita mau sapa Kak Fikri. Nah dari tadi belum disampaikan Kak Fikri. Kita sapa dulu Kak Fikri, sahabat Mirasel. Kalau untuk Kak Fikri ini bisa dibilang yang udah pengalamannya udah lumayan ya di sini. Untuk Kak Fikri gimana sih Kak pentingnya komunikasi efektif dalam industri perhotelan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pengalaman kamu? Komunikasi efektif di dalam dunia sekarang itu penting. Jadi kalau satu ketika kita sesama staff itu kita harus ketika memberikan instruksi atau kalau kita di tempat kerja itu ada pergantian shift itu kita harus loud and clear. Loud and clear itu kita harus jelas ngomongnya kalau A, kalau B, jangan ngomong itu apa. Kalau kita ngomongnya apa, persepsi orang kan biasa yang diomongin ini masuk, kadang orang itu kan ada yang nggak betul, kan? Yang kayak gitu-gitu yang bikin efektivitas komunikasinya itu nggak berjalan. Kemudian kalau menyangkut dengan customer experience itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena guest experience itu sangat penting untuk sebuah perusahaan. Ketika seorang tamu tidak mendapatkan experience di tempat yang dia ketahui, restoran, hotel, apapun itu, dia akan merasa kecewa. Case-nya adalah aku pernah ketemu stafku lapor ini ada orderan dari waiters. Dia minta 2 telur, satunya matang, satunya setengah matang. Terus aku tanya, itu satu piring atau gimana? Satu piring maksudnya dengan enggak atau waitersnya? Aku konfirmasikan waitersnya. Ini benar kayak begini? Iya. Terus aku tanya lagi, kalau kamu masak kayak gitu, kamu bisa nggak masaknya? Iya. Dia aja nggak bisa. Mau gimana kita masaknya? 1 pan, 2 telur, 1 matang, 1 setengah matang. Iya. Inisiatif itu, panggilan suatu. Pak, tadi ada orderan telur, segini menurutnya. Aku jelasin. Ternyata yang dimaksud tamunya ialah 2 telur dalam 1 piring. Dia minta 2 piring, jadi 4 telur. 1 piring matang, 1 piring setengah matang. Seperti itu kan efektif. Iya.
Jadi saat waiters taking order atau mencatat sebuah orderan dari tamu, ada satu miss di antara komunikasi tersebut. Jadi itulah kenapa komunikasi efektif itu sangat diperlukan di dunia hospitality. Kalau di komunikasi itu ada bahasa itu ada persepsi komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat mempengaruhi. Dan benar nih kata orang-orang komunikasi itu selalu bilang ini. Kalau komunikasi itu apapun itu, dimanapun nanti industri kita apa, nanti balik-baliknya yang mau itu yang komunikasi. Selanjutnya nih Kak, bagaimana pentingnya penggunaan bahasa tubuh dan ekspresi wajah di dalam komunikasi antara staff dan juga tamu juga, customer juga seperti tadi di industri perhotelan ini. Katanya yang sering-sering kita dengar nih kata generasi milenial kalau mau masuk ke industri perhotelan itu harus cantik loh, harus tinggi, harus ini, harus itu gimana Kak? Sebenarnya cantik itu memang, tapi ketika kita berada di hospitality industry, kita itu harus bergroom. Bergroom itu apa sih? Ya baju kita bersih, baju kita rapi, wangi, hanya kemudian rambut kita dipotong dengan baik, terus disisir, terus kita orang melihat kita tuh bersih aja gitu. Walaupun kita nggak ngerasa cakep-cakep apa, tapi rapi. Enak dilihat sama tamu. Berarti bukan cantik atau ganteng. Kalau cantik ganteng itu relatif, tapi rapi, bersih. Gak perlu cantik, gak perlu ganteng, yang penting enak dipandang. Iya kan guys? Iya. Mungkin itu aja dulu nih. Kalau akan kita kembali lagi ke Ibu nih, Bu. Kalau untuk Ibu nih sebagai kaprodi pengelolaan hotelan di Universitas Bidadari, apa harapan Ibu untuk prodi pengelolaan hotelan di kedepannya ini apa? Harapan saya sendiri untuk prodi pengelolaan hotelan pastinya lebih dikenal oleh masyarakat secara luas, dan juga nanti mahasiswa-mahasiswi yang datang menjoin ke prodi kita. Juga lulusannya nanti bisa bekerja sesuai dengan yang mereka inginkan, dengan bidang ilmu, sesuai dengan program kita. Luar biasa. Tapi saya selalu bilang sama dia mahasiswa-mahasiswi untuk selalu menerapkan skill knowledge sampai kalau skill sama knowledge itu masih bisa kita pelajari, bahwa yang itu adalah yang terkait sama diri kita. Jadi kalau misalnya attitude-nya itu nggak bagus ya, bagaimana mereka bisa untuk berkomunikasi dengan baik? Nah, yang paling penting dari itu adalah attitude-nya. Attitude nih sama Miraseli. Jadi keywordnya hari ini attitude yang pertama. Attitude dulu baru skill. Iya. Selanjutnya terakhir nih mungkin dari Ibu, dari kakak-kakaknya juga, apa pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Miraselo dan Miraseli yang mungkin lagi sama-sama berjuang nih sama kakak-kakaknya lagi berjuang di industri perhotelan, dan juga untuk sahabat Miraselo dan Miraseli mungkin setelah mendengar podcast kita hari ini, setelah tadi mendengar pengalaman unik dari kakak-kakak hari ini, baru tertarik untuk bergabung di program studi perhotelan. Boleh pesan dan kesannya mungkin dari siapa dulu, dari Ibu atau dari kakak-kakaknya dulu? Oke. Itu dia dulu. Oke. Kesan-kesannya. Ya. Untuk sahabat Miraselo dan Miraseli. Hospitality industri itu sangat luas dan nggak akan pernah habis, tidak akan pernah digantikan oleh robot. Kan sekarang kita robot. AI, the power of AI. Hospitality industri itu nggak akan pernah digantikan oleh robot. Itu yang harus kita tahu. Karena experience tamu itu harus hati ke hati. Jadi harus karena kan produk hati kan. Jadi ketika kita punya ilmunya, kemudian kita sudah punya ilmu dan expert di ilmu tersebut, di bidang tersebut,
kita bisa melayani orang lain dengan baik, kita bisa memberikan yang kita punya itu lebih baik dari orang yang lainnya seperti itu. Mungkin mau memberikan motivasi nih Kak, mungkin mau untuk adik-adiknya yang mungkin mau baru berminat untuk bergabung ke program studi Mas. Untuk teman-teman yang mau gabung di Pertela mungkin atau yang di penonton sih. Jadi kalau di Pertela itu dipelajari dari yang basic sampai ketika nanti semester 7-8 itu akan berada di mata kuliah yang sudah manajerial. Jadi harapannya ketika kita lulus, kita sudah bisa memiliki satu posisi yang baik di suatu industri. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik di dunia masukan itu ialah ada hotelan, ada bartender, waiter, segala macam, kemudian teacher itu mau gabung di Dharma itu cocok banget karena akan mempelajari dalam sana. Bukan hanya tentang teori, tapi Prakteknya juga luar biasa nih Kak Fitri. Selanjutnya mungkin dari Kak Alham, apa nih kesan-kesannya? Pesan-pesan untuk hotel ini ada apa? Ya, tuh teman-teman juga. Pesan-pesan sih mungkin yang sedang bekerja atau masih nganggur, ya bekerja tahan-tahan doang. Yang masih nganggur ya cari. Terus Untuk di bidang hotel mungkin kalau ada bintang yang sedikit kurang komunikasi, ada kepala dingin, jangan emosi itu salah, karena komunikasi penting. Jadi kita harus ego. Ya kita namanya dunia hotel harus memberikan pelayanan yang maksimal. kalau untuk adik-adiknya Kak? Untuk yang baru join, Ya, yang baru join, yang baru lulus dari SMK atau dari yang SMA biasa bisa join kita bisa ya. Kita juga bukan hanya melakukan teori, tapi juga atas teori kita langsung praktek biar jadi yang tidak lupa itu lah. Ya, prakteknya terus kembali gitu Ya. Kak. Ya. Mungkin itu baik kurang lebihnya. Oke, terima kasih Kak Alham. Oke, sahabat Miraseli dan Miraseli, selanjutnya kita bakalan tanya nih ke Ibu, mungkin terakhir nih Ibu untuk menegaskan mungkin sahabat Miraseli dan Miraseli setelah mendengar perbincangan kita tadi, ada nih langsung yang udah mikir-mikir nih, udah mulai tertarik nih, udah mulai atur rencana nih, udah atur strategi mau gabung dengan program studi pengelolaan perhotelan. Boleh Bu di-share, dijelaskan kepada sahabat Miraseli dan Miraseli gimana sih caranya untuk bisa bergabung di program studi pengelolaan perhotelan? Oke, jadi untuk program sendiri itu bisa dari mahasiswa transisi, juga dari mahasiswa juga. Jadi untuk ini dari mahasiswa transisi, dari juga tempat oleh hotel kita. Juga bisa dari SMK hotelan, ternyata sama bagian ya untuk ke pengelola hotelan juga untuk SMA umum juga bisa menjoin ke pengelola hotelan. Kalau untuk Instagram dari program ada akun media sosialnya yang mungkin bisa nih dikepoin sama sahabat Miraseli. Kalau mau kepoin bisa di Instagram hotelan juga. Bisa juga tanya langsung ke Oke, baik, terima kasih untuk Ibu dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kita hari ini dan juga udah sharing ilmunya nih banyak banget kepada sahabat Miraseli dan Miraseli. Cukup di sini dulu podcast kita pada hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Saya